Wa qala Syafi'i, dan telah berkata Imam Syafi'i, yuqra'u fihima, untuk dibacakan di antara 2 rakaat, ma yuqra'u fil Id, sebagaimana apa yang dibaca di dalam salat Id. Kalau salat Id kemarin apa? Sabbih his sama hal ataka hadisul ghasyiyah. Wa waqtuha waqtal Id, dan waktunya salat istisqa itu sama dengan salat Id. Salat Id itu kapan lebih utamanya? Awwali tulu'ush syamsi, pertama kali munculnya srengenge secara sempurna, munculnya matahari secara sempurna. 2 rakaat. Tata caranya tadi sudah jelas. Qalahu Syekh Abu Muhammad Al-Baghawi. Ini Syekh Muhammad Al-Baghawi ini adalah murid seniornya Imam Syafi'i juga, teman-teman sekalian. Konon katanya sanadnya sampai Syekh Al-Futi yang meninggal kemarin itu dari Syria itu. Ya, Syekh Al-Futi ini adalah konon adik kelasnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari ya. Jadi subhanallah, sanadnya ulama-ulama kita itu sampai jauh sekali ya. Bersanad sekali belajarnya. Kata beliau Muhammad Al-Baghawi, wa dzakarur riwayani wa akharaini annahu yabqa ba'da zawal. Boleh, kata Imam Baghawi, itu setelah matahari agak sedikit condong. Ya mungkin jam 10:30 boleh lah. Ba'da zawal. Ya. Ada zawal ini ada 2 tafsiran, ada yang mengatakan ba'da zuhur. Ya. Seperti itu. Malam yusallil asri, selama belum datangnya waktu sholat asar, ini masalah waktunya. Wa qala al-Mutawalli, Syekh Mutawalli ini dari mana? Dari Yaman. Al-Mutawalli, Syekhul Mutawalli ini. Ya, makanya dalam apa itu? Rotibnya Habib Al-Attas ya. Dalam Rotib saya punya bukunya itu, Rotib Al-Attas, sering dibacakan itu. Syekhul Mutawalli, yang termasuk juga beliau lebih banyak mengamalkan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bil husnil khatimah, itu Syekhul Mutawalli. Kata beliau, la yahtassu bi waqtin, tidak dikhususkan waktunya kapan saja selama di luar daripada waktu muharramatil awqat, waktu-waktu yang diharamkan salat bainal asar wal maghrib. Wa qala An-Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, as-sahih alladhi nassa alaihi Syafi'i, kalau kata Imam Nawawi yang paling betul itu ya pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tadi pendapatnya sebagaimana salat Id, ya, sebagaimana salat Id ya, fi awal tulu'ush syamsi. Wa qata'a bihil aktsarun, dan telah menetapkan banyak pula para ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Wa sahahahul muhaqqiqun, dan telah dibenarkan juga oleh para peneliti al-muhaqqiq, annaha, sesungguhnya dia salat istisqa, waktu salat istisqa la takhtassu bi waqtin, sesungguhnya salat istisqa itu tidak dikhususkan waktunya, kama la takhtassu bi yaumin, wallahu a'lam, sebagaimana tidak dikhususkan pada hari-hari tertentu. Nah biasanya nek kiai-kiai kita itu biasanya nek istisqa rebo ya, rebo, karena dia ngambilnya dari Qurratul Uyun. Pokoknya segala pesta yang segala hajat yang sifatnya jama'i, ulama-ulama kita lebih menetapkan hari Rabu, awal bisnis, pokoknya hajatan. Makanya hitungannya di rebo, karena rebo ini belasan, dia jatuh pada angka yang ke-11. Nah, nanti belajar ibu hitung itu nggak boleh. Jangan nanti jadi mbah. Nanti kamu jadi mbah masalahnya. Lu iya. Saya pulang Kang Amir cuti, datang, saya mau hajatan katanya. Ya biasa, ngitung-ngitung gitu. Saya bilang seluruhnya baiklah. Seluruhnya baik. Saya sarankan Senin sama Kamis aja. Ya karena dalam Qurratul Uyun kan rebo, serba rebo itu. Ahsanu yaumil arusi bi arbi'ain kan gitu dalam matanya. Ya, sebaik-baik hari untuk arus apa arus?
Di arbi'ain pada hari Rebo kangarere. Pengantinnya metu esuk apa lawan jendela apa anu kan? Semangatnya alor. Kalau minggu itu Pak. Kalau minggu itu. Minggu ahsanul ibtida'i syai'in bihurmatillah. Jadi sesuatu hal yang niatnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala hari Minggu. Anak mau pesantrenin Minggu. Itu Quratul Uyun juga tuh ada. Sampai pengen bepergian ya. Kalau memang ngebet pengen hari Sabtu sorenya menjelang Minggu. Nah gitu. Jadi ada muhal. Yaitu itu dalam kitab tersendiri. Tapi boleh kita percaya boleh tidak. Wong ya, Rois Am kita saja ya kemarin Ki Said selalu bilang, ini hadisnya ahad. Sampean percaya monggo, tidak percaya monggo. Kan gitu. Tentang Shiratal Mustaqim, hadisnya ahad, percaya monggo, tidak percaya monggo. Itu kelasnya beliau kan? Kenapa kita harus memaksakan orang? Kan gitu. Kelasnya beliau saja seperti itu. Percaya monggo, ya sudah. Nggak percaya sudah. Gitu. Subhanallah. Artinya ini mendidik buat kita semua. Bagaimana tasamu? Apa tasamu? Toleransi. Karena sholat istisqa seperti sholat id berarti setelah sholat ada khutbahnya. Summa yaktubu ba'daha khutbataini wa yuhawwilu rida'ahu wa yaj'al a'lahu asfalahu wa yuksiru minad du'a wal istighfar. Bagaimana sih cara meletakkan sholat istisqa, meletakkan sorbannya ketika sholat istisqa sehingga ke kanan, ke kiri itu bagaimana? Yang di atas saat di bawah itu bagaimana caranya? Ya, saya juga waktu itu karena masih kecil juga nggak memperhatikan, ya. Cuman ibu-ibunya itu kan selalu gibas-gibas. Kalau kamu gibas-gibas, jadi ikut-ikut gini gitu. Apa namanya nenek-nenek itu kan sejak dulu ini. Jadi kalau imamnya letakkan sorbannya sebelah sini, gibas lagi, gibas lagi. Kita kan masih kecil dulu, jadi kurang begitu. Ini memperhatikan betul. Setelah sedikit ya ngaji kayak gini dengerin, oh gitu. Wa yuhawilu dan meletakkan rida'ahu sorbannya, wa yaj'alu a'lahu asfalahu dan jadikan yang atasnya itu untuk bawahnya. Wa yuksiru minad doa dan perbanyak doa wal istighfar dan perbanyak istighfar. Ya. Khotobalil istisqa ala mimbari wastaghfirul karim fitani ulatis'an. Nah, kalau menurut kitab ini pada takbir yang pertama itu adalah 9. Nah, wasaniyatis sab'an dan takbir yang kedua itu 7. Ya. Li annal istighfar laikum bil hal karena istighfarnya pun sama. Jadi ketika takbiratul ihram pertama setelah kita doa ibtidah kemudian kita banyak istighfarnya 9 kali untuk pertama ya. Disertai dengan takbirnya sekali takbir istighfar sekali takbir jadi 9 sesuai dengan takbirnya wal yahdar kullil hadri ayastaghfir lisan qalbu misluna abika ya alam adri wal jur. Jadi semuanya itu harus dilafalkan dengan lisan secara jihar istighfarnya itu ya wa adami iqamatil hudud dan tidak ada iqamah dan lain sebagainya hanya cukup shollu rahimakumullah bagi diri Bilalnya kalau ada Bilalnya. Seperti itu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ahsan salat seperti ini fil mayadin. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Al-Baghawi mensunahkannya itu di tempat-tempat yang lebar al-mayadin. Medan itu ya lapangan tempat lebar. Ahsan karena lebih utama untuk syiarnya. Ya, untuk syiar. Terus seperti itu ya. Tapi ada juga tambahan-tambahan yang di luar ajaran kita, kadang sampai menggibas-gibaskan sorbannya ada memang ada ya. Ada kalau di Flores NTB sama seperti itu, menggibas-gibaskan sorbannya seperti itu. Saya pernah terjun ke daerah
Tidore sama Flores. Karena di sana itu sulit Pak mendapatkan hujan itu. Walaupun di Jawa sudah musim hujan. Jadi sering beberapa kali kita menjumpai tokoh-tokoh agama melaksanakan sholat ini. Ya, tapi masih dicampur aduk dengan tradisi setempat. Tradisi setempat itu.